Alhamdulillah Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashabihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'in semuanya jami'an taslimin wa muhaddithin wa sallallahu alaihi wa sallam wa syafir al-Qur'an sallallahu alaihi wa masyarik al-arab wa al-maghrib biha wa sallallahu fi hadha al-kitab Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Ismail Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Muqam Semaila Syekh Muhammad Maqtubin Salah Anabi Semaila Syekh Muhammad Hasimuddin Muhammad Muhammad wa jami' asani Allahumma aftah alaina futuhal arifin min barakatihim Al-Fatiha A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal sedikit berpuasa saja. Iya. Besok dapat berapa besok? 18 ya. Iya. Pas 19 hari selesai berpuasa. Terus nomor orang. Terus lah ya. Timbang orang perenggawean rumah. Pulang lagi. Belum. Enggak usah ya. Ngaji kalau ini hatam berarti pagi sore pakai yang apa ini? Risalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halatu wujubil qada'i ma'al imsaki ilal ghurubi sittun. Halatu wujubil qada'i utawi piro-piro keadaan wajib qada ma'al imsaki ing dalem sumertane nahan ma'al imsaki ing dalem sumertane nahan ilal hurubi tumeka maring slurupe srengenge situn iku ana 6 al awalu utawi kang kawitan ala muta'addin iku ing atase wong kang sengaja bifitrihi kelawan ora posone muta'addin sana asali utawi kang kaping loro ala tarikin niyati iku ing atase wong kang ninggal niat lailan ing dalem wektu bengi walau sahwan hale senajan ana apa tarikun niyah sahwan iku lali asalisu utawi kang kaping 3 alaman iku ing atase wong tasahhara kang sahur sapa man dzonan hale nyangka sapa man baka alaili ing tetepe bengi pabana mongko pertelo khilafuhu apa nulayanine baka ulail Ar-Rabi utai kang kaping 4 alaman iku ing atase wong
aftara kang ora poso sapa man utawa kang buka sapa man. Alaman iku ing atase wong aftara kang buka sapa man dhonan hale nyangka sapa man al-ghuruba ing slurupe srengenge fabana mongko jelas khilafu apa lulayani dhonan al-ghurub. Al-khamisu tawi kang kaping 5 alaman iku ing atase wong bana kang jelas lahu kedue man apa yaumu salasina apa dina tanggal 30 yaumu salasina apa dina tanggal 30 Sa'bana wulan Sa'ban anahu sak temene yaumu salasina Sa'ban min Ramadana iku saking wulan Ramadan. Asadisu tawi kang kaping 6 alaman iku ing atase wong sabaka kang mlebu ing man maun apa banyu wairu masyru'in kang ora den syariataken ai wairu makmurin tegese ora den perintah bihi apa maun min madmadatin sangking kumur au istinsyakin utawa nyesep banyu irung au huslin utawa adus. Halatu adamil fitri utawi piro-piro keadaan ora anane batal biusuli ainin sebab tumekane benda ilal jaufi maring bolongan maring weteng ila manfadin sangking nggon terus maftuhin kang kabuka iku sabun iku ana 7. Al awalu tai kang kawitan ma iku barang wasala kang tumeka apa mah ilaihi maring man binisyanin kelawan lali. Asani utai kang kaping pindho ma iku barang wasala kang tumeka apa ma ilaihi maring jauh yo mal jahli ing dalem sumertane ora ngerti bifitrihi kelawan oleh batalakane mah wakanalan ono al jahilu sapa wong kang bodho mimman iku setengah saking wong yukdaru kang den uzuri kang den maafkan bijahli apa kebodohane jahil. Asali sutai kang kaping 3 ma iku barang wasala kang tumeka apa ma ilaihi maring jauh ma'al ikrahi ing dalem sumertane den peksa ma'atawafuri syurutil ikrahi ing dalem sumertane terpenuhine pira-pira syarate den peksa. Arabi utai kang papat ma iku barang wasala kang tumeka apa ma ilaihi maring jauh bicara yani rikin kelawan ngelakokake ludah khalisin kang murni tahirin kang suci bima kelawan barang bena asnanihi kang tetep ing dalem antarane pira-pira gigine wong. Al khamisu utai kang kaping 5 ma wasala ilaihi wa kana gubara tariqin ma iku barang wasala kang tumeka apa ma ilaihi maring jauh wa kana lan ana apa ma wasala ilaihi gubara tariqin iku debune dalan. Asal disutai kang kaping 6 ma iku barang wasala kang tumeka apa ma ilaihi maring jauh wa kana lan ana apa ma balata dakikin iku lembutit iku balata dakikin iku lembutit tepung debune tepung ngono lho debune tepung tutuk tepunge debune tepung wanah wahalan sepadane balata dakikin. Asabi utai kang kaping 7 ma iku barang wasala kang tumeka apa ma ilaihi maring jauh wa kana lan ana apa ma dubaban iku lalat tairon kang terbang wanah wahulan sepadane lalat yes terangno. Bismillahirrahmanirrahim. Halatu wujubil qodoi ma'al imsaki hilal huruf situn.
ada beberapa keadaan yang mewajibkan qadha, tapi dia harus imsak sampai tenggelamnya matahari. Maksudnya begini, ada orang dia itu enggak puasa, tidak puasa, tapi dia wajib menahan makan minum dan hal yang membatalkan puasa sampai tenggelamnya matahari. Paham? Lah nanti setelah Ramadan dia wajib qadha. Jadi ada beberapa keadaan yang mana mewajibkan qadha kepada orang tersebut, serta dia wajib imsak sampai tenggelamnya matahari. Ini ada 6 keadaan. Yang pertama, siapa orang yang wajib qadha tapi ketika dia batal wajib menahan hal yang membatalkan puasa sampai tenggelamnya matahari. Yang pertama, orang yang muka tanpa adanya sebab. Berarti dia sengaja. Misalkan ada orang puasa, kemudian jam 7 pagi dia makan. Sengaja memang, sengaja makan. Berarti puasanya batal. Lah orang model seperti ini dia nanti wajib tidak makan, tidak minum sampai tenggelamnya matahari. Paham ya? Wajib dia. Dan nanti setelah Ramadan dia wajib mengqadha'i puasanya. Paham ya? Walaupun toh dia itu wajib menahan dirinya dari hal yang membatalkan puasa sampai tenggelamnya matahari. Jadi setelah makan dia setelah itu nggak boleh makan, minum dan lain sebagainya yang membatalkan puasa sampai tenggelamnya matahari. Lah nanti setelah Ramadan dia wajib mengqadha'i puasanya. Ini yang pertama. Siapa? Orang yang sengaja membatalkan puasanya. Tidak ada undur, tidak ada apa-apa. Yes. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang yang meninggalkan niat puasa di malam hari, walaupun itu lupa. Misalkan ada orang tadi malam dia tidak niat puasa Ramadan. Lupa dia. Tidak niat puasa Ramadan, lupa. Berarti puasanya hari ini kan tidak sah karena dia tidak niat di waktu malam. Walaupun toh dia tidak niat itu lupa. Berarti puasanya hari ini tidak sah. Paham? Walaupun tidak sah, dia tetap tidak boleh makan, minum dan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Paham? Berarti walaupun nggak sah, dia mulai terbit fajar sampai huruf tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Paham? Dan nanti setelah Ramadan wajib mengqadha'i puasanya yang ia tinggalkan sebab dia tidak niat di waktu malam. Paham ya? Yang ketiga, kalau ada orang sahur, makan sahur, dia mengira kalau pas waktu dia makan itu masih malam. Baik, masih malam. Mengira, nggak yakin, mengira. Dia mengira bahwasanya dia makan sahur itu masih malam. Ternyata dia makan sahur jam 4:30. Berarti kan sudah siang. Pas dia makan selesai, kemudian dia lihat jam, loh kok sudah 4:30. Berarti kan puasanya batal. Wong sahurnya jam 4:30. Maka orang ini walaupun puasanya batal, tetap dia sampai tenggelam matahari tidak boleh makan, tidak boleh minum. Dan nanti setelah Ramadan wajib diqadha'i. Hari ini wajib diqadha'i. Paham? Nah, gitu.
Yang keempat, ada orang bukan moka ya, berbuka puasa. Dia mengira sudah tenggelam matahari. Dia buka, dia mengira matahari sudah tenggelam. Setelah buka ternyata baru jam 5. Maka puasanya batal. Nah, nanti setelah setelah Ramadan wajib mengqadai puasanya. Paham ya? Mengira jam 5 buka wis, dikira sudah matahari tenggelam. Setelah buka lihat jam, loh kok baru jam 5. Maka setelah itu dia nggak boleh makan minum sampai tenggelamnya matahari. Dan nanti setelah Ramadan wajib mengqadai. Itu yang keempat. Yang kelima, alaman bana lahu yaumu salasin Sya'ban annahu min Ramadan. Kalau ada orang pas tanggal 30 Sya'ban. Ada orang yang tinggal 30 Sya'ban. Tanggal 30 Sya'ban. Lah dia itu tahu kalau Sya'ban itu nggak nyampe tanggal 30. Kalau dia tahu kalau itu adalah tanggal 1 Ramadan. Nah, dia nggak puasa. Maka dia itu pada hari itu nggak boleh makan sampai tenggelamnya matahari, dan nanti dia wajib mengqadai puasanya. Ini itu keadaan-keadaan yang mana orang itu wajib mengqadai puasanya serta dia wajib imsak sampai tenggelamnya matahari. Yang terakhir, kalau ada orang yang kemasukan air pas waktu kumur airnya masuk, pas waktu nyesep banyu iro airnya masuk, pas waktu mandi ada air yang masuk ke telinga, paham? Padahal kumurnya nggak diperintah dalam Islam, nggak wajib dan nggak sunnah. Kalau sunnah kan seperti wudhu. Kalau kumur biasa air masuk kan tidak masalah. Ini tidak dalam keadaan wudhu dan tidak dalam keadaan mulutnya kena najis. Berarti kumurnya nggak diperintah. Kok ada air yang masuk, bang? Air masuk, nggak sengaja sih masuk. Puasanya batal. Tapi dia nggak boleh makan dan minum setelah itu sampai tenggelamnya matahari, dan nanti dia wajib mengqadha. Paham? Ini ada 6 keadaan di mana orang itu wajib mengqadai puasanya serta dia wajib imsak sampai tenggelamnya matahari. Ini 6 keadaan. Ya, harus diperhatikan. Kemudian sekarang halatu adamil fitri bi husli ainin ila jawab min manfaatin maftuhin sabur. Ada 7 keadaan. Ada 7 keadaan. Ada 7 keadaan ya, ada 7 keadaan. Ada 7 keadaan benda masuk ke perutnya lewat jalan terus, berarti telinga, hidung, mulut, jalan depan, jalan belakang, tapi puasanya nggak batal. Jadi ada 7 keadaan benda masuk ke dalam perut melewati jalur 5 yang ada di dalam tubuh kita, tapi puasanya tidak batal. Kapan? Mawasola ilaihi binisyanin. Kalau ada benda masuk ke perut kita dan kita dalam keadaan lupa kalau kita sedang menjalankan puasa, maka puasa kita nggak batal. Contohnya, kita pas dalam keadaan puasa makan. Nah, ketika makan kita lupa kalau kita dalam keadaan puasa. Berarti kan ada benda yang masuk ke perut lewat mulut, maka puasanya nggak batal. Itu kalau lupa. Paham? 1. Yang kedua, mawasola ilaihi ma'al jahli bi fitrihi wa kana al jahil mimman yudaru bi jahli. Kalau ada benda yang masuk ke dalam tubuh, makan.
tapi dia nggak ngerti kalau makan itu membatalkan puasa. Ada orang puasa makan enak wis. Dia nggak ngerti kalau makan itu membatalkan puasa. Dan tidak mengertinya dia itu dimaafkan dalam syariat. Karena memang mungkin dia baru masuk Islam atau dia jauh dari ulama, nggak ada yang menjelaskan tentang hal yang membatalkan puasa. Dia puasa, makan jam 12 lapar makan. Dikira makan itu boleh. Maka orang model seperti ini puasanya tetap sah walaupun dia makan. Karena apa? Karena dia tidak ngerti kalau makan bisa membatalkan puasa. Dan tidak mengertinya dimaafkan dalam syariat karena mungkin baru masuk Islam atau mungkin jauh dari ulama. Nek wong sumber taman wong kali amas orang ngerti sing membatalkan puasa kok dia melakukan berarti ya puasanya batal. Kenapa? Karena dekat dengan ulama. Kena apa ora datang tanya kepada ulama. Ini batal apa ora? Batal apa ora? Soalnya kan mencari ilmu hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhah ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Kalau ketika dia mau menjalankan ibadah. Kalau dia mau ibadah sholat wajib belajar tentang sholat. Mau puasa wajib belajar tentang puasa. Mau nikah wajib belajar tentang pernikahan. Makanya kayak Anam nanti kalau mau nikah harus belajar nikah dulu. Harus belajar bab nikah mulai dari awal sampai akhir. Dipahami baru nikah. Kalau belum paham jangan nikah. Paham ya? Harus kok wayahe anu ora oleh nah tetep anu ya repot. Makanya harus belajar. Ya Anam ini ya. Harus belajar sebelum nikah harus belajar. Waya lampu merah tetep dosa, tidak boleh. Tidak boleh, harus belajar. Harus mulai dari bab awal sampai akhir. Kalau mau nikah, ini masih umur berapa? Paling gak lagi umur 30 apapun. Saya 10 tahun pas 40 tahun nikah. Semedengan apa ki santene mujarab. Nanti kalau mau nikah harus belajar bab nikah dari awal sampai akhir. Soalnya apa? Soalnya khawatir pas mengatakan suatu lafaz tolak dikira tidak tolak kan bahaya. Bahaya. Pas waktu lampu merah tetap digasak. Loh, dosa. Dosa. Kan nggak ngerti Ustaz. Salah ra gelem takon. Kan ngono ya. Harus belajar. Oke dari bab awal sampai terakhir nikah harus dipelajari sing temenan. Nah, sebelum nikah wajib hukumnya. Hukumnya apa? Wajib. Mau umroh wajib belajar umroh. Mau haji wajib belajar tentang haji. Itu namanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mau jual beli wajib belajar tentang jual beli. Mau ziraah wajib belajar tentang masalah apa itu nanam-menanam, wajib itu. Itu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mau puasa wajib belajar. Kalau memang dia dekat dengan ulama. Kalau enggak dekat jauh bagaimana? Ya wis enak-enak nomah, ngenteni ulama sudah datang. Nek enggak datang berarti kok dia nggak ngerti maka dimaafkan. Makanya itu loh, wong pinter kadang yo repas, yang goblok kadang enak ya iki. Kadang-kadang goblok enak. Iku nek jauh dari ulama. Nek wong kali amas gak ngerti masalah bab nikah, waya lampu merah tetap masuk. Lah, pelanggar. Wong kali amas kok ora ngerti ya. Salah dhewe ora gelem belajar. Sibuk saya Ustaz sibuk. Sibuk. 1 minggu 1 kali tidak masalah. Sibuk ya paling tak 15 hari 1 kali. Sibuk nemen 1 bulan sekali. Sibuk nemen ya wis mati ya. Masa sibuk terus 1 bulan 1 kali kan bisa kan begitu. Terus jadi kalau ada orang puasa kemudian di siang hari dia makan, nggak ngerti kalau itu membatalkan puasa, maka puasanya nggak batal. Puasanya nggak batal. Nah, tapi ketidakngertiannya dia itu dimaafkan dalam syariat. Mungkin dia baru masuk Islam atau dia jauh dari ulama dan ulama nggak ada yang datang ke sana. Terus ini yang kedua. Yang ketiga mawasola ilaihi ma'al ikrah. Kalau ada orang dipaksa
dipaksa untuk makan kacang misalkan. Kalau tidak mau dibunuh. Kok dia makan, maka nggak batal puasanya. Paham ya? Ada orang puasa, dipaksa sama orang, dikon suruh ngombe es degan. Es degan. Dipaksa. Kalau nggak mau tak bunuh kan? Tak bunuh. Maka dia minum es degan 2 gelas. Maka puasanya nggak batal. Puasanya jadi apa? Nggak batal. Tapi ada syaratnya. Orang dipaksa, terus dia melakukan sesuatu yang dipaksakan kepada dia nggak batal, itu ada syaratnya. Satu syaratnya, kudratul mukrih ala tahqiqi ma haddada bi wilayatin aw taghalubin. Kalau yang memaksa itu bisa merealisasikan sesuatu yang dipaksakan kepada orang tadi. Misalkan ya, ada orang puasa, dia kan disuruh minum es 1 gelas. Kemudian kalau kamu nggak minum, akan kamu saya tempeleng, nggak minum. Paham? Lah, yang dipaksa ini memang betul-betul takut sama dia. Takut sama yang memaksa. Lah kalau memang nggak diminum beneran, ditempeleng beneran. Ditempeleng beneran. Lah ini, maka apa? Maka yang dipaksa minum, puasanya tidak batal. Syarat yang kedua, ajil mukroh. Yang dipaksa nggak bisa lari. Yang dipaksa tidak bisa minta tolong kepada yang lainnya. Gue kayak Lukman ini kan jili ya, dipewok soalnya. Ayo kosong. Ayo minum es 1 gelas. Karena tak tonjol. Lukman Nabi Melayu kan orang wani, orang iso. Mau minta tolong kepada siapa? Minum es 1 gelas. Puasanya tidak batal. Kenapa? Karena yang memaksa lebih besar daripada yang dipaksa. Tapi kalau yang memaksa kecil, yang dipaksa besar. Lukman maksud anak. Kosong. Puasa lu minum es 1 gelas. Tak gelem. Oh, gasak. Gasak. Kok anak minum? Dipaksa rek minum rek. Batal puasanya. Kenapa? Karena yang memaksa lebih kecil daripada yang dipaksa. Cok enak-enakan minum. Dilihat dulu siapa yang memaksa. Syarat yang ketiga, dzannul mukrah annahu inimtana fa'alal mukrih ma khawafu. Orang yang dipaksa, dia mengira, ini kalau saya nggak melakukan apa yang dipaksakan kepada saya, dia pasti akan melakukan sesuai dengan niatnya tadi. Tapi kalau dia mengira, ini paling cocok, ini nggak beneran. Kok dia minum, batal puasanya. Paham? Dia harus punya prasangka. Kalau dia nggak melakukan yang dipaksakan kepada dia, maka orang yang memaksa akan melaksanakan niatnya. Harus menyangka. Tapi kalau dia yakin, paling ini nggak beneran paling memaksanya nggak beneran, paling bergurau. Kok dia minum, maka puasanya batal. Paham? Harus punya prasangka yang kuat. Kalau yang memaksa pasti akan melaksanakan niatnya pemaksaan tadi. Syarat yang keempat, ala takuna gunaka qorinatul fi'al. Syarat yang keempat, dia dipaksa minum es 1 gelas, itu diminum nggak batal. Syaratnya orang yang dipaksa itu nggak punya keinginan minum es 1 gelas tadi. Kalau dia sudah punya keinginan, paksa saya ya tak minum es 1 gelas. Paksa saya tak minum es 1 gelas. Berarti kan dia sudah punya keinginan, maka batal puasa. Atau dia di siang hari ngelamun, ini kira mau maksa saya minum es 1 gelas. Beneran ada tiba-tiba ya maksa diminum, batal. Kenapa? Karena dia sudah punya keinginan untuk minum tadi. Nah ini syaratnya apa? Syaratnya orang dipaksa minum tapi puasanya nggak batal, harus ada 4 syarat tadi. Harus ada 4 syarat. Paham ya? Nah, yang keempat, masuknya sesuatu ke dalam perut tidak batal adalah mawasola ilaihi bijaroya nirikin kholis tohir bima baina asnani. Masuknya benda yang ada di mulut kita, ada benda di mulut kita, misalkan kita sahur makan dengan daging sapi. Nah daging sapi itu masih ada yang tersisa di sela-sela gigi. Pas waktu siang tiba-tiba daging sapi keluar, kemudian bersambung dengan ludah dimasukkan. Nggak sengaja, maka tidak batal puasanya. Soalnya apa itu ada sisa makanan
dimasukkan pakai ludah. Ludahnya syaratnya harus kemarin. Ludah harus bersih, tidak bercampur dengan benda lain dan tidak bercampur dengan najis. Maka kok masuk di sela-sela makanan tadi, sela-sela gigi, maka tidak batal puasa. Kemudian yang kelima, mawa sholilai wakana gubaro torikin. Pas waktu kemarau panjang dalam keadaan puasa, kamu jalan, ono debu keterak angin, uang muter-muter, masuk nih gone hidungmu semuanya sampai ke perut, tidak batal, tidak apa? Batal. Ini mungkin terjadi ono lesus, ngerti lesus? Angin topan, awak numpak sepeda dirubung, apa itu? Dirubung air topan. Kalau debunya mau masuk apa nih? Ini tidak batal, tidak apa? Batal. Gubaro torikin. Yes. Yang keenam, benda masuk ke dalam perut tapi nggak membatalkan puasa, berbalata daging. Jadi debunya daging. Daging. Misalkan ada ini biasanya ibu-ibu yang masak di dapur pakai tepung kan ya, pakai tepung. Ya tepungnya kan orang debunya kan ya, tepung berdebu. Nah, masuk ke mulut, masuk ke perut, tidak masalah. Karena apa? Baru daging. Yaitu debunya tepung. Tidak masalah. Yang ketujuh, yang benda masuk nggak membatalkan puasa kalau ada lalat nyasar. Pas kamu angop, angop menguap loh di siang hari. Wah, nyamuk 10 masuk apa itu? Weteng. Bareng pas awak-awak wah, nyamuk. Ketelan, maka tidak masalah. Paham yo? Tidak masalah. Wanah pahu atau semisalnya nyamuk. Misalkan apa? Manu apa jenenge? Burung cendet. Pas wangap wah, burung masuk. Tidak batal puasanya. Tidak batal. Itu kalau nggak sengaja sama. Ono nyamuk wakeh awakmu masuk ya batal puasanya. Itu sengaja berarti. Paham ya? Ini adalah beberapa hal yang masuk ke dalam perut melewati jalur 5 ini yang punya jalan terus ke perut tapi puasanya nggak batal. Yang pertama masuk gara-gara lupa kalau dia puasa. Yang kedua dia makan tapi dia nggak ngerti kalau batalkan apa tidak. Yang ketiga dipaksa. Kemudian yang keempat ada sisa-sisa makanan dimasukkan pakai pakai ludah dan sengaja. Mawaso ilahi debunya jalan atau debunya tepung atau ada lalat yang masuk. Nah, 7 benda ini masuk ke dalam perut kita melalui 5 jalur yang punya jalur terus ke perut tidak membatalkan puasa. Masail mansurah fi shaum wallahu a'lam bis-shawab. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna la ilaha rabbul fakina wa fakina wa qarabatina fi dinina rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna la ilaha fakina wa fakina wa qarabatina fi dinina rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna la ilaha rabbi fakina wa qarabatina fi dinina subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.